Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 772. Jessica melihat seseorang yang disebut Pak Mori bos besar. Para pelayan restoran eksekutif pun terheran. Pak Mori yang baginya pemimpin tertinggi di tempat ini, pemilik banyak restoran dan perumahan elit. Ternyata Pak Mori memanggil orang lain dengan begitu hormatnya. Terheran-heran para pegawai itu. Penuh pertanyaan di kepalanya. Tak bisa mengerti mengapa bosnya Bos Mori sampai bersikap seperti ini. Bahkan akan menyambutnya pula. Memangnya siapa orang yang datang tersebut? Para pelayan restoran itu pun melihatnya. Ada dua orang tua yang menggendong anak kecil bersamanya, serta wanita muda yang ikut di sampingnya. Jessica, papa dan mamanya pun melihatnya. Melihat bos besar yang berjalan menuju ke tempatnya, Pak Robert Anthony pun langsung tersadar. Melihat Pak Bill Gates yang datang, ternyata bukan pengusaha sembarangan. Dulu dirinya jadi penggemarnya. Ingin sekali sukses sepertinya. Seringkali membaca kisahnya. Tapi baru tahu kalau orang besar itu punya anak laki-laki yang di sini. Pak Robert Anthony pun deg-degan teringat dirinya sebelum jadi pengusaha properti. Di saat muda mengidolakan Pak Bill Gates, tiba-tiba ingatannya kembali ke masa lalu. Saat kehidupannya masih susah, ekonominya masih pas-pasan. Belajar bisnis dan dapat motivasi dari Pak Bill Gates. Sampai sudah mapan penuh kesibukan. Tak pernah lagi tahu tentang Pak Bill Gates itu. Sekarang jadi teringat Pak Robert Anthony. Setelah sekian tahun lamanya, teringat pula akan temannya Susilo tadi, yang mengatakan ayahnya tuan muda Kenshin bernama Pak Bill Gates. Sekarang Pak Robert Anthony menjadi tersadar kembali. Pengusaha besar yang jadi panutannya berada di dekatnya. Bahkan Pak Mori yang dianggapnya orang kaya raya, punya perusahaan, punya banyak bisnisnya, terlihat sangat begitu segannya, begitu hormatnya pada Pak Bill Gates, hingga membuat Pak Robert Anthony tak ingin melepaskan kesempatan yang datang. Ingin bicara minta tanda tangan pada bos besar, seseorang yang dikaguminya. Pak Robert Anthony pun akan bicara, tapi Pak Mori terlihat menyapa. Pak Mori berkata, "Selamat datang bos besar di sini. Saya senang sekali bertemu bos di tempat ini. Ada tuan muda pula sebelumnya. Mari langsung saja bos kita ke dalam restoran." Bos besar pun menjawabnya, "Oh ternyata Pak Mori. Senang bertemu Pak Mori juga. Tapi nanti saja kita masuknya. Kamu Ken kenapa ada di sini?" Kenshin pun malah bertanya, "Loh ayah mama, ini kan tempatnya anak-anak muda. Kenapa ayah dan mama ada di sini pula?" Bos besar pun menjawabnya, "Oh itu Ken ya, tanya adikmu Nita ini, yang mengajak ayah dan mama." Nita pun menyahutnya, "Kak Kenshin ini bisa saja bicaranya. Masa ayah dan mama nggak boleh ke tempat ini? Ayah dan mama kan pernah muda." Jadi Nita yang mengajaknya, biar ayah dan mama bisa mengenang masa mudanya. Kenshin menyahutnya, "Kamu Nita kayak tahu saja masa mudanya ayah dan mama. Memangnya ayah apa pernah merayakan Valentine? Kak Kenshin saja nggak tahu hal itu. Apalagi ayah dan mama. Zaman dulu nggak ada seperti ini." Nita menyahutnya, "Iya itu kalau Kak Kenshin. Orangnya nggak gaul sekali. Pasti Kak Kaori ini yang mengajak ke sini." Nita sudah tahu itu. Kaori tersenyum tanda mengiyakan. Jessica pun mendengarnya. Melihat wanita muda ini adiknya, Pak Robert Anthony pun masih belum mengutarakan maksudnya. Belum bilang kalau dirinya dahulu adalah penggemarnya bos besar. Kemudian Kenshin bilang pada ayahnya, "Oh ya ini Kenshin punya rencana. Akan membangun 1000 masjid di beberapa kota. Akan Kenshin sumbangkan semuanya. Apa ayah setuju dengan Kenshin?" Bos besar pun menjawabnya, "Oh bagus itu ayah setuju sekali. Itu nanti jadi amal yang tak ada putus-putusnya. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Tinggal minta Pak Mori untuk mencarikan tempat-tempatnya." Pak Mori pun menyahutnya. Beliau langsung bicara, "Siap-siap bos besar.
Nanti saya akan mengajak beberapa rekan sesama pengembang untuk mencari lahan-lahan yang dijual. Salah satunya sekarang ada di sini. Dia bernama Pak Robert Anthony. Bos besar pun melihatnya. Pak Robert Anthony langsung menyapa. Bos-bos, saya senang bertemu dengan Anda. Ini pertama kalinya saya berjumpa dengan bos besar secara langsung. Perkenalkan, nama saya Pak Robert Anthony. Dulu saya belajar jadi pengusaha dengan mengikuti rubrik di surat kabar dan berita yang mengulas tentang bisnis Anda, tentang cara sukses mengembangkan perusahaan. Dan saya mengikuti apa-apa yang Anda katakan. Setelah 1 tahun akhirnya saya punya perusahaan sendiri. Sampai kini dan sedang berkembang. Dan hari ini kebetulan sekali bertemu dengan bos yang jadi panutan saya di bidang usaha. Saya senang sekali seperti bermimpi mendengar apa yang dikatakan papanya, Jessica dan mamanya. Jadi terkaget-kaget lagi mereka. Ternyata papa mengambil pelajaran cara jadi pengusaha dari Pak Bill Gates, ayahnya pemuda yang tak dianggap sebelumnya. Semakin malu Jessica. Demikian Pak Robert Anthony yang langsung berkata, "Kalau gitu kamu, Mama dan Jessica, serta para pegawai saya semua, ayo minta maaf pada tuan muda Kenshin ini. Sebab tadi kita sudah bersikap tak sopan." Wah, Pak Robert Anthony kini memanggil Kenshin dengan sebutan tuan muda. Jessica pun semakin tak karuan hatinya. Diminta papanya memanggil Kenshin tuan muda. Di sela itu terdengar suara olehnya yang memanggil namanya. "Jessica sayang, Jessica sayang. Lihat aku dong, jangan malu begitu." Jessica pun kaget sekali. Kenshin menyebut dan memanggilnya sayang. Jessica pun menjawab dengan pelan, "Oh iya, maaf mas, aku nggak malu." Tiba-tiba terdengar lagi, "Jessica sayang, Jessica sayang. Lihat fotoku dong selalu." Rupanya itu HP-nya yang berdering. Rekaman suara cowoknya sendiri yang dijadikan nada deringnya. Jessica pun langsung tersadar, dirinya baru saja berhalusinasi kalau Kenshin itu yang mengatakan. Jessica pun marah sendiri, dihapus suara rekaman cowoknya itu. Karena merasa tertipu. "Lolo, kan tadi temannya bilang juga apa?" "Jessica, kamu jangan benci cleaning service itu. Nanti kamu akan jatuh cinta." Karena benci itu kepanjangannya benar-benar cinta. Tapi Jessica marah membanggakan cowoknya. Kok sekarang kebalikannya? Suara cowoknya itu dihapusnya karena telah mengganggunya. Jessica tak sadar dalam hatinya suka pada Kenshin pelan-pelan. Kemudian mendengar Pak Robert Anthony berkata begitu. Kenshin lalu bilang, "Oh ini Pak Robert, tak usah minta maaf segala, tak mengapa. Saya sudah biasa, tak menaruh benci ataupun dendam. Jadi lupakan saja masalah tadi. Itu hal yang kecil, jangan diperbesar, ya kan Jessica?" Kali ini Kenshin memanggil beneran. Jessica jadi kelakapan. Salah tingkah dibuatnya. Nita, adiknya Kenshin, melihatnya langsung tahu Nita jadinya. Nita bicara dalam hatinya, "Kak Kenshin ini ya memang suka menggoda cewek-cewek saja. Untung Kak Kaori bersama Kenzori main ke sana. Kalau tidak kan Kak Kaori bisa tahu." Lalu bos besar pun bicara pada papanya Jessica, "Oh jadi Anda rekannya Pak Mori yang dulu belajar usaha. Dari apa yang saya katakan di media itu, bagus-bagus kalau sudah bisa membangun perusahaan, punya karyawan dan sedang berkembang. Itu semua memang patut diberi penghargaan. Tapi seperti kata Anda yang barusan, tak lagi mengikuti lagi pembahasan bisnis yang saya bawakan di waktu yang lalu. Jadi ilmu yang Anda dapatkan hanya setengah. Padahal setengahnya lagi sangat penting sekali." Pak Robert Anthony pun menjawabnya, "Iya Pak Bill Gates, itu memang benar. Karena dulu saya sedang sibuk banyak pekerjaan. Tiba-tiba banyak orderan. Tak sempat mengikuti pembahasan Pak Bill Gates lagi." "Lalu apa ya Pak Bill Gates garis besarnya?" "Sesuatu yang tak kalah pentingnya itu." "Maaf sebelumnya saya bertanya," Pak Robert Anthony berkata pada bos besar. Bos besar pun menjawabnya dengan menunjuk anaknya Kenshin. "Lihat ini Pak Robert, anak saya. Namanya Kenshin. Kenshin Himura. Sejak lulus sekolah sudah belajar cara jadi pemimpin. Belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang banyak disukai para pegawai, karyawan dan semua bawahan. Bukan hanya teori tapi langsung mempraktekkan.
Anak saya ini kerjanya cleaning service. Bukan sekedar kerja tapi juga mempelajari tentang berjalannya perusahaan. Baik kinerja dan sikap orang-orang yang di dalamnya. Singkat cerita, Kenshin ini sudah menggantikan ayahnya yang sudah berumur ini. Menjadi pemimpin 73 perusahaan besar yang saya punya. Tapi Kenshin selalu sederhana, berbaju kerja cleaning service seperti ini. Tak ada jarak antara bawahan dan atasan. Hingga para pegawai semua pun segan dan menghormatinya. Mereka pun senang dan bekerja dengan semangatnya. Ikut mengembangkan perusahaan tempatnya kerja. Seolah-olah itu perusahaan miliknya. Tiap-tiap karyawan memiliki semangat seperti itu. Karena senang melihat bosnya, yang turut kerja sungguhan. Kerja cleaning service pula. Bukan saya memuji anak sendiri. Tapi memang kenyataan seperti ini. Satu hal yang perlu diingat Pak Robert Anthony. Sukses itu bisa didapatkan dengan cepatnya. Tapi banyak orang yang gagal mempertahankannya. Bahkan bisa bangkrut kemudian. Jadi garis besarnya, bos atau pimpinan yang dibenci bawahan. Perusahaan tak akan lama bertahan. Sebaliknya, bos atau pimpinan yang disenangi bawahan. Perusahaan akan awet dan terus berkembang. Jadi sukses itu bukan dari sendiri. Bukan dari kepintaran kita semata. Tapi sukses yang hakiki itu ada di orang-orang sekitar kita. Bagaimana cara kita hidup saling menghormati. Tak memandang suku, ras ataupun agama. Tak memandang bawahan, atasan, miskin ataupun kaya. Maka sukses itu akan datang dengan sendirinya. Bahkan akan awet bertahan lama. Karena yang membangun bukan kita sendiri. Tapi para karyawan yang ikut pula. Pak Mori pun langsung berkata, itu benar Pak Robert Anthony. Saya baru paham sekarang. Mengapa saya dan rekan-rekan bos perusahaan lainnya menghormati tuan muda dengan senangnya. Kenshin pun merasa tak enak hati. Sedang Kaori yang telah kembali mendengar suaminya dipuji-puji Pak Mori. Kaori tersenyum bangga pada Kenshin. Jessica pun makin jatuh hati. Pak Robert Anthony akhirnya mengerti mengapa anaknya bos besar berpenampilan begini, memakai seragam kerja cleaning service. Pak Robert Anthony terkagum jadinya, mengambil pelajaran dari Kenshin. Karena baru saja dikasih paham oleh ayahnya, yang tak lain bos besar panutannya. Sedang Jessica sendiri, secara tak sadar melihat Kenshin agak lama. Jessica memperhatikan Kenshin, Kaori pun akhirnya melihatnya. Nita pun juga sama. Nita berkata, wah penggemarnya ayah jadi pengusaha. Tapi penggemarnya Kak Kenshin bertambah wanitanya. Bukan 1, 2 atau 3. Tapi banyak jumlahnya. Beruntung Kak Kaori ini cantik sekali. Jadi Kak Kenshin tetap setia. Tak tergoda dengan wanita lainnya. Waduh, Nita memuji kakaknya. Serta memuji Kaori kakak iparnya. Sedang di lain tempat, Iwan menunggu Kenshin sambil berkata, Jo, tunggu Kenshin saja Jo. Soalnya hanya Kenshin yang bisa menolongmu. Paijo pun menjawabnya, iya Wan, kita tunggu saja. Rupanya Paijo mendapat masalah hukum, menemukan emas batangan 24 karat di jalan. Emas batangan dalam jumlah besar, sebesar 2 kilogram, hendak dikembalikan. Tapi dituduh pencuri oleh pemiliknya. Paijo pun diperiksa polisi. Paijo terancam akan batal menikah. Karena terancam penjara, Iwan pun menelpon Kenshin. Telepon pun tersambung. Kenshin yang masih di dekat ayahnya. Di sebelah Pak Mori dan Pak Robert Anthony. Kenshin menjawabnya, halo Wan, ada apa Wan? Iwan pun berkata, bro, darurat bro, aku di kantor polisi, bersama Paijo. Ada masalah dengan Paijo. Kenshin pun bertanya, lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.